Berita terbaru hari ini. Banyak yang dukung Kartika Damayanti. Polisi kesulitan tangkap KD. Berkaca dari kasus Joseph Paul Zhang di luar negeri. Ayu Ting Ting telah melaporkan hatersnya bernama Kartika Damayanti ke Bareskrim Polri atas perundungan yang diterimanya dan anaknya. Namun, Badan Riset Kriminal atau Bareskrim Polri kesulitan menangkap tersangka kasus hukum yang berada di luar negeri. Contohnya, kasus penodaan agama Joseph Paul Zhang. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan pihaknya menunggu proses hukum di Interpol dan upaya pengejaran dari jalur diplomasi. Berkaca dari kasus Joseph, Agus mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki upaya lain selain menunggu hasil penerbitan Red Notice yang diterbitkan oleh Interpol dan jalur diplomasi. Menurutnya, Polri tak memiliki wewenang penangkapan pelaku di luar negeri. Harus berkoordinasi dengan Interpol terlebih dahulu. Kewenangan kita enggak sampai ke sana. Itu bukan yurisdiksi kita. Ucapnya lagi, kasus Joseph yang diduga sebagai penodaan agama dalam suatu diskusi virtual beberapa waktu lalu. Kasus ini lebih tinggi dan lebih parah dibandingkan kasus pembulian dari Kartika Damayanti untuk Ayu Ting Ting. Hingga saat ini, Zhang belum dapat ditangkap lantaran berada di luar negeri. Sejumlah upaya hukum telah dilakukan, misalnya seperti pengajuan ekstradisi hingga penerbitan Red Notice. Demikian gambaran kiranya. Bagaimana proses hukum yang akan dijalankan jika tersangka atau terlapor berada di luar negeri? Kasus penodaan agama saja susah untuk diungkap, apalagi hanya pembulian. Sementara itu, pihak Kartika Damayanti ingin masalah dengan Ayu Ting Ting diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga Kartika Damayanti, haters yang dilaporkan Ayu Ting Ting ke Polda Metro Jaya berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Bojonegoro, Sutikno Onsu, yang mengatakan bahwa Kartika Damayanti sendiri sudah meminta maaf. Tadi sempat saya konfirmasi ke keluarga. Beliau juga bilang kalau misalnya nanti bisa dilakukan mediasi secara kekeluargaan, mintanya secara kekeluargaan. Kata Sutikno dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi. Rabu 25 Agustus 2021. Karena KD juga sudah minta maaf, tidak mengulangi perbuatan lagi, ujarnya. Terkait kabar akan melaporkan balik Ayu Ting Ting, hingga kini Sutikno belum mengetahui kejelasannya. Meski demikian, ia mengaku siap untuk mendampingi keluarga Kartika Damayanti dalam proses hukum. Kita tunggu aja, kita lihat aja. Kalau misalnya nanti pihak keluarga siap untuk melapor balik, kami selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro siap untuk membantu pendampingan hukum terkait apa yang harus dilakukan keluarga Kartika, ujarnya. Mendengar tokoh masyarakat Bojonegoro yang siap mendukung keluarga Kartika Damayanti, kuasa hukum Ayu Ting Ting, Minola Sebayang, memberikan tanggapannya dengan mensupport dengan cara yang tidak bijak dan mensupport orang yang salah. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang biasa saja dan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, kata Minola. Seperti diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting melaporkan. Di lain sisi, Ayah Rojak ibarat jatuh tertimpa tangga. Ayah Rojak pun ketakutan sekarang melihat wartawan. Ayah Rojak pun diperingatkan. KBRI Singapura tak bisa menangkap haters.
karena tak mungkin, biayanya besar. Dulu, kesabaran orang tua Ayu Ting Ting terhadap haters bernama Kartika Damayanti alias Kade sudah habis. Mereka rela mendatangi rumah Kade di Bojonegoro, Jawa Timur. Akan tetapi, sang haters tak berada di rumah, melainkan bekerja sebagai TKW di Singapura. Aksi orang tua pelantun Sambalado ini dibanjiri hujatan dari haters. Yang paling jadi sorotan adalah aksi ayah Rozak dan Umi Kalsum, sampai dikritik pedas oleh anggota DPR Komisi 9, Rahmat Handoyono. Ia menilai orang tua Ayu Ting Ting telah melanggar PPKM darurat. Pengacara Farhad Abbas buka suara terkait orang tua Ayu Ting Ting melanggar PPKM darurat. Menurutnya, perjalanan keluar kota boleh-boleh saja, asalkan mengantongi izin perjalanan. PPKM kan boleh, saya bisa ke Sulawesi, yang penting bisa PCR. Tidak ramai-ramai atau kumpul. Keterangannya kerja. Ya mungkin bisa, karena pulang kampung atau bisnis. Bisa saja bekerja sama polisi Indonesia dengan mengembalikan orang tersebut, ucapnya. Mantan suami Nia Daniati itu buka suara soal orang tua Ayu Ting Ting meminta KBRI Singapura hingga aparat untuk menangkap Kade. Farhad Abbas mengatakan, Kade pulang ke Indonesia harus mengikuti prosedur kerja dari Indonesia maupun Singapura. Tapi, sehebatnya orang itu, tetap ada batas kadar luarsanya. Kalau 12 tahun, tunggu dia balik saja. Tunggu dia balik ke Indonesia. Kita harus mengikuti prosedur. 10 tahun itu, orang balik ke Indonesia. Prosedur akan terus berlanjut, katanya. Pria berusia 45 tahun itu mengatakan apabila Kade dipaksa pulang untuk Indonesia, maka keluarga Ayu Ting Ting harus membayar pihak polisi dengan fantastis. Makanya, ia tak yakin jika keluarga dari pedangdut berusia 29 tahun itu melakukannya. Memang, untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal, hanya gara-gara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Polisi datang menangkap, itu biayanya besar banget. Tak mungkin, tuturnya. Farhad Abbas berharap agar kasus ini berakhir dengan perolehan mediasi. Hal ini agar korban tidak melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku. Tapi yang jelas, Bapak Kapolri Undang-Undang ITE diupayakan mediasi.